3 bentuk soal. Yang pertama, apabila penyebutnya sama namun pembilangnya beda. Ya, jadi penyebutnya sama semua tapi pembilangnya berbeda. Lalu yang kedua, apabila penyebutnya berbeda namun pembilangnya sama. Jadi kebalikannya nih, penyebutnya berbeda semua tapi pembilangnya sama. Lalu yang ketiga, apabila penyebut berbeda dan pembilangnya berbeda. Jadi pembilang dan penyebut berbeda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari ketiga bentuk soal mengurutkan pecahan. Yang pertama, di sini sudah ada soal penyebut sama, pembilang beda. Contoh soalnya 5/7, 1/7, 3/7, dan 6/7. Jika ibu minta mengurutkan dari pecahan yang paling kecil, ya, dari pecahan yang paling kecil. Nah, di sini kalian lihat semua penyebutnya memiliki angka yang sama, yaitu angka 7. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama semuanya, yang kalian lihat adalah pembilangnya. Di sini pembilangnya berbeda semua ya. Pembilangnya berbeda. Nah, tinggal kalian urutkan dari yang terkecil karena soal mintanya dari yang terkecil. Berarti dari angka yang paling kecil mana nih? Dari 5, 1, 3, dan 6 yang paling kecil yang mana? Angka 1. Berarti angka pecahan yang pertama adalah 1/7. Lalu setelah itu angka 3. Pecahan kedua 3/7. Lalu setelah itu angka berapa lagi? Angka 5. Berarti yang ketiga 5/7 dan terakhir 6/7. Ya, jadi jikalau penyebut sama pembilang beda, yang dilihat adalah pembilangnya yang kalian urutkan ya. Jadi pecahan yang terkecil adalah 1/7, 3/7, 5/7, 6/7. Ini adalah jawaban pecahan yang mengurutkan dari pecahan yang terkecil. Paham ya anak-anak untuk penyebut sama pembilang beda? Oke anak-anak, sekarang kita ke bentuk soal yang kedua. Penyebut beda tapi pembilangnya sama. Ya, penyebutnya beda tapi pembilangnya sama. Nah, di sini ada contoh soal 1/8, 1/5, 1/10, dan 1/3. Coba kalian perhatikan, di sini mereka penyebutnya berbeda semua. Ada 8, 5, 10, dan ada 3. Bagaimana cara mengurutkan pecahan tersebut? Nah, di soal mintanya urutkan dari yang terkecil. Berarti kalian harus mengurutkan dari pecahan yang bernilai paling kecil sampai ke besar. Nah, triknya untuk penyebut beda pembilang sama, triknya kalian melihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Lalu semakin kecil penyebutnya, maka nilainya pun semakin besar. Oke, ini harus kalian pahami untuk penyebut beda pembilang sama ya. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya pun semakin besar. Nah, jadi kesimpulan dari soal yang tadi 1/8, 1/5, 1/10, 1/3. Penyebut mana yang mempunyai angka tertinggi? Ayo penyebut mana? Berarti si angka 10 nih, ya kan? Karena kan di sini dibilang semakin besar penyebutnya nilainya semakin kecil. Karena disuruhnya mengurutkan dari angka kecil, berarti kita cari penyebut yang mempunyai angka paling besar, yaitu 1/10. Karena penyebutnya 10, ya kan? Ibarat kayak satu kue dibagi 10, pasti dapatnya kan kecil-kecil ya. Nah, seperti itu pengibaratannya. Lalu pecahan yang kedua, angka mana lagi yang terbesar dari angka 10? Angka 8. Berarti pecahan kedua adalah 1/8. Lalu yang ketiga angka berapa lagi? Angka 5. Ya, berarti yang ketiga 1/5. Yang terakhir 1/3. Nah, coba kalian
mengibaratkan antara si 1/10 dan 1/3. Jika kalian mempunyai satu kue dibagi 3 orang dan satu kue dibagi 10 orang, manakah bagian yang mempunyai potongan yang besar? Pasti 1/3 dibanding 1/10. Maka dari itulah dikatakan semakin besar penyebutnya maka nilainya pun semakin kecil, dan semakin kecil penyebutnya maka nilainya pun semakin besar. Oke anak-anak, paham ya untuk bentuk soal yang kedua. Sekarang kita akan ke bentuk soal yang ketiga. Oke anak-anak, sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Penyebut berbeda, pembilangnya berbeda. Penyebut beda, pembilangnya pun berbeda. Nah, jika penyebut dan pembilang berbeda, langkah yang harus kalian cari adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil, itu yang dinamakan dengan KPK. Nah, sebelum kalian mencari KPK, kalian harus tahu dulu bilangan prima, ya. Jadi kalau mau nyari KPK harus tahu dulu kalian bilangan prima, karena patokannya ada di bilangan prima. Nah, bilangan prima, bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Jadi bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contoh bilangan prima 2. 2 itu bisa dibagi hanya dengan 1 dan 2, ya. 3 juga hanya bisa dibagi dengan 1 dan 3. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Kalau dia lebih dari 2, berarti dia bukan bilangan prima. Oke? Ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya yang hanya mempunyai 2 faktor pembagi. Nah, di sini ada contoh soal penyebut beda, pembilang berbeda. 1/3, 1/4, dan 2/5. 1/3, 1/4, dan 2/5. Bagaimana caranya? Kita menyamakan penyebut. Soalnya minta urutan dari yang terbesar. Oke, soalnya minta urutan dari yang terbesar. Nah, kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Cara mencari KPK adalah menggunakan tabel. Jadi kita bikin dulu penyebutnya ya. Mencari KPK-nya itu dari penyebut. Penyebutnya tadi ada angka 3, 4, dan angka 5. Ini penyebut yang dari ketiga pecahan ya. Kita bikin tabelnya dulu. Nah, tabelnya seperti ini ya anak. Nah, langkah yang pertama kita harus membagi. Jadi ini kotak untuk membaginya nih. Ya, ini tempat untuk membagi. Di sini angka untuk mereka membagi ke angka yang sininya. Jadi kalau taruh angka di sini untuk membagi si 3, 4, dan 5. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah bagikan dulu dengan angka yang cocok dengan ketiga angka tersebut. Ada 3, 4, dan 5. Ya, angka berapa yang pas kita bagikan mereka? Angka 2. Harus dimulai dari angka 2, jangan langsung ke angka 4. Ya, harus dari angka 2. Ingat bilangan prima. 4 tidak termasuk bilangan prima. Jadi harus di angka 2. Kita bagikan 3 dibagi 2. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, jadi hasilnya tetap 3. Lalu sekarang 4. 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Karena dia bisa dibagi. Lalu 5 dibagi 2 tidak bisa. Kalau dia tidak bisa dibagi, angkanya tetap 5. Oke? Nah, kita lihat di sini hasilnya 3, 2, dan 5. Masih bisa dibagi dengan 2. Jadi kita habiskan dulu jika ada angka yang masih bisa dibagi dengan 2. Jangan langsung pindah ke 3 atau ke 5 ya. Kita bagikan lagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak bisa
Masih ada angka yang masih hidup tidak? Masih, si angka 5. Angka 5 ini harus kita bagi habis sampai dia menjadi 1. Berarti kita bagikan dengan angka 5 biar dia habis jadi 1. 1 bagi 5, 1. 1 bagi 1 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jika sudah seperti ini hasilnya 1, 1, 1, berarti kita tutup KPK-nya. Ya, kita tutup tabelnya dan lihat di kotak pembagi ada angka 2, ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 5. Mencari KPK yaitu mengalihkan angka si pembagi tadi. Berarti KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, ini berapa hasilnya? 60. Jadi KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 60. Setelah kita mencari KPK, kita langsung ke soalnya yang tadi tuh. Soalnya kan tadi 1/3, 1/4, 1/5. Penyebut yang sudah kita samakan hasilnya adalah 60. Berarti ketiga pecahan tersebut harus kita samakan semua penyebutnya dengan angka 60. Hanya penyebutnya aja ya. Kita bikin dulu angka seperti ini. Jadi ini biar berurutan biar kalian paham. Ya. Ini 1/3 nanti begitu disamakan ada di sini. Jadi harus berurutan atas bawah. Kita tulis di sini penyebutnya yang tadi sudah kita cari 60. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan menyamakan penyebut. Nah, setelah langkah ini, langkah yang harus kalian cari, lihat di pecahan yang pertama. 60 dibagi 3. Jadi penyebut dibagi penyebut, ketika sudah ada hasilnya kita kalikan dengan si pembilangnya. Oke, penyebut bagi penyebut kali pembilang. 60 dibagi 3. Berapa hasilnya 60 bagi 3? 20 ya, 20. 20 dikalikan dengan 1. 20 kalikan dengan 1, hasilnya tetap 20 ya. Nah, lalu yang kedua 1/4. 1/4. Di sini lihat penyebutnya 60. Seperti tadi jalannya. 60 dibagi 4, dibagi ke penyebutnya. 60 dibagi 4 berapa hasilnya? 60 bagi 4 15 ya. 60 dibagi 4 15. 15 dikalikan dengan 1, hasilnya 15. Oke. Lalu yang penyebut ketiga kita samakan lagi. 60 dibagikan dengan si 5 penyebutnya. 60 dibagi 5 berapa hasilnya? 12. Berarti 12 dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 12. Nah, anak-anak, jika kalian sudah mencari pembilangnya dan penyebutnya sudah sama semua nih, kalian gampang mengurutkannya dari angka yang terbesar. Lihat pembilangnya. Nah, anak-anak, karena penyebutnya sudah sama semua, sekarang kita urutkan pecahan tersebut dari angka yang terbesar sampai yang terkecil ya. Kita lihat pembilangnya. Penyebutnya sudah sama semua. Kita lihat pembilangnya. Pembilang yang paling besar angka 20/60, yaitu penyebut 1/3. Berarti pecahan yang terbesar adalah 1/3. Lalu pecahan yang terbesar yang kedua angka berapa? Angka 15 nih, si pembilangnya 15 ya kan? Berarti pecahannya 1/15.
kalian melihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama semua. Tapi jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kalian juga melihat dari pembilangnya mana yang terkecil. Kalau yang terkecil berarti 1/5, 1/4, 1/3. Oke anak-anak, ini adalah jawaban akhirnya dari penyebut beda, pembilang beda. Ingat ya, kalian harus mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Mencari KPK harus paham angka bilangan prima. Tidak boleh langsung dibagi dengan angka 4, 6 karena itu bukan merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor pembagi. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Dan sekarang kalian mencoba mengerjakan tugas latihan yang akan Ibu berikan. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan tetap tersenyum. Bye.